Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya. Di sini kita akan membahas tentang penghitungan statistika, yaitu uji non-parametris Mann-Whitney two-sample test. Data yang kita ambil adalah data dari kepuasan transportasi di Jakarta. Penghitungan ini kami lakukan secara berkelompok. Anggota kelompok kami yaitu Deviani Dwi Wulandari, Lulu Agnesa Fernanda, Umu Anissa Rahimah, dan Nurmaida Harahap. Sebelum masuk ke dalam studi kasus, mari kita mengenal uji Mann-Whitney terlebih dahulu. Uji Mann-Whitney adalah metode non-parametrik untuk membandingkan dua kelompok independen dengan data minimal berskala ordinal. Digunakan ketika data tidak berdistribusi normal. Berikut merupakan syarat-syarat dari uji Mann-Whitney. Yang pertama yaitu data sampel tidak berdistribusi normal. Dan yang kedua, dua kelompok sampel yang saling independen atau tidak berhubungan atau tidak berpengaruh satu sama lain. Jadi, anggota sampel dua kelompoknya berbeda. Yang ketiga yaitu sampel berskala data ordinal atau interval. Dan yang terakhir, jumlah sampel pada kedua kelompok sama. Lalu lanjut ke langkah-langkah penyelesaian. Yang pertama, kita perlu menentukan hipotesisnya. H0 sama dengan tidak terdapat perbedaan rata-rata kedua sampel, dan H alternatif adalah ada perbedaan rata-rata kedua sampel. Kedua, kita tentukan nilai A dan U tabel. Umumnya, A atau signifikansi 5%, yaitu 0,05 atau 1%, yaitu 0,01. Ketiga, kita harus hitung nilai U, yaitu menetapkan NL atau jumlah sampel yang lebih kecil. Kedua, menggabungkan kedua sampel dan memberi urutan tiap-tiap anggota dimulai dari pengamatan terkecil sampai terbesar. Ketiga, peringkat sampel pertama dipisahkan dan dijumlahkan menjadi R1. Dan yang keempat, peringkat sampel kedua dipisahkan dan dijumlahkan menjadi R2. Menghitung statistika U berdasarkan U terkecil dengan rumus berikut. Rumus yang kita gunakan di sini adalah U1 sama dengan N1 dikali N2 ditambah N1 dalam kurung N1 ditambah 1 tutup kurung per 2 dikurang R1. Dan rumus untuk U2 adalah N2 dikali N2 ditambah N2 dalam kurung N2 ditambah N1 per 2 dikurang R1. Jika N2 kurang dari 20, maka digunakan pendekatan normal. Dengan menggunakan rumus Z sama dengan U dikurang N1 dikali N2 per 2 per akar N1 dikali N2 dalam kurung N1 ditambah N2 ditambah 1 tutup kurung per 12. Jangan lupa untuk gunakan hasil U terkecil di antara U1 dan U2 untuk menghitung Z ini. Kemudian, kita akan menentukan daerah kritis atau penolakannya. Untuk menentukan ini, kita harus mengetahui tabel kritis Mann-Whitney. Dan di sini kita sudah melampirkan tabel kritis dari Mann-Whitney. Setelahnya, kita akan membuat kesimpulan membandingkan hasil dari yang sudah kita hitung tadi dengan tabel kritis Mann-Whitney ini. Tonton terus videonya untuk mengetahui cara penyelesaiannya. Rumusan masalah kita yang pertama yaitu perbedaan di tingkat keamanan dan kenyamanan antara Jack Linko dan angkot. Hipotesisnya yaitu hipotesis 0 sama dengan tidak terdapat perbedaan tingkat kepuasan antara Jack Linko dan angkot. Dan hipotesis alternatif yaitu terdapat perbedaan tingkat kepuasan antara Jack Linko dan angkot. Langkah pertama yang kita lakukan yaitu mengurutkan antara kedua data ini. Dari dua data ini kita gabungkan dan kita rankingkan. Dan dari yang kalian lihat, di sini saya sudah merankingkan. Bagaimana cara merankingkannya? Jika data yang kita punya adalah data dengan nomor urut, maka kita hanya perlu merankingkannya dengan nomor yang urut.
Namun, seperti kasus yang kita dapat kali ini, kita mendapatkan data dengan nomor yang tidak urut, yaitu seperti kita mendapatkan data dengan nomor yang duplikat, atau seperti 2 dan 2, 3 dan 3, 4 dan 4. Nah, jika seperti ini bagaimana cara merankingkannya? Cara merankingkannya adalah seperti yang kita lihat, 2 dan 2 ini ada di ranking 1 dan 2. Maka, ranking 1 dan 2 ini kita tambah 1 ditambah 2, jadinya 3. Kemudian, 3 kita bagi 2. Nah, dari mana 2 kita dapat ini? 2 kita dapat ini dari kita lihat nih. Ternyata nomor 2-nya ada 2 jumlahnya kan? Berarti kita bagi menjadi 2. Jadi ranking 1 ditambah ranking 2 sama dengan 3. Kemudian 3 kita bagi 2 yang hasilnya menjadi 1,5. Begitu juga seterusnya jika kalian memiliki data dengan angka yang sama. Setelah kita gabungkan dan kita urutkan, kemudian hal yang kita lakukan adalah memisahkannya lagi sesuai dengan data independen tersebut. Kita akan pisahkan data antara Jaklingko dan angkot seperti yang digambar ini. Setelah dipisahkan, kemudian kita cari R1-nya. Seperti yang sudah kalian lihat, R1 dari Jaklingko adalah 46. Dari mana kita dapatkan R1 ini? Cukup mudah sebenarnya, kita tinggal menambahkan dari angka-angka ranking-ranking di bawah tersebut. Dan kemudian R2 dari angkot yaitu 32. Lagi-lagi kita dapat R2 ini dari penjumlahan dari ranking-ranking tersebut. Kemudian kita gunakan rumus dari rumus yang sudah kita pelajari tadi, yang hasilnya yaitu 6 dikali 6 ditambah 6 dikali 6 tambah 1 per 2 dikurang 46, yang hasilnya 11. Kemudian kita cari U2-nya, yaitu 6 dikali 6 ditambah 6 dikali 6 tambah 1 per 2 dikurang 32, yang hasilnya 25. Setelah itu kita akan mengambil angka yang terkecil, yaitu 11, untuk menghitung nilai dari Z ini, yaitu 11 dikurang 6 kali 6 per 2 per akar 6 dikali 6 dikali 6 tambah 6 tambah 1 per 12, yang hasilnya min 1,12. Karena nilai P di sini adalah min 1,12 yang lebih kecil dari nilai signifikansi 0,05, maka H0 gagal menolak, yang artinya tidak ada perbedaan signifikan antara kepuasan Jaklingko dan angkot. Lanjut ke rumusan masalah berikutnya, yaitu perbedaan di tingkat keamanan dan kenyamanan antara ojek online dan ojek pangkalan. Hipotesisnya yaitu hipotesis 0, yaitu tidak terdapat perbedaan tingkat kepuasan antara ojek online dan ojek pangkalan, atau hipotesis alternatif, yaitu terdapat perbedaan tingkat kepuasan antara ojek online dan ojek pangkalan. Lalu, dua data tersebut akan kita gabungkan, seperti cara yang sebelumnya kita lakukan. Jika ada data dengan nomor yang ganda, maka kita harus menghitungnya lagi. Setelah diurutkan dan dirankingkan, maka kita akan mendapatkan hasilnya seperti ini. Seperti yang kalian lihat di sini, R1 dari ojol yaitu 42, sedangkan R2 dari ojek pangkalan yaitu 27. Kemudian kita hitung lagi seperti rumus yang kita gunakan sebelumnya, yaitu U1 sama dengan 6 dikali 6 ditambah 6 dikali 6 tambah 1 per 2 dikurang 42, yang hasilnya 15. Kemudian kita cari U2-nya, yaitu 6 dikali 6 ditambah 6 dikali 6 tambah 1 per 2 dikurang 27, yang hasilnya 30. Lalu kita ambil penghitungan yang lebih kecil. Di sini yang lebih kecil adalah 15. Maka
kita ambil 15 tersebut. Jadi 15 dikurang 6 kali 6 per 2 per akar 6 dikali 6 dikali 6 tambah 6 tambah 1 per 12 yang hasilnya min 0,48. Lalu kita akan menyimpulkannya. Karena di sini nilainya adalah min 0,48 yang lebih kecil dari nilai signifikansi 0,05. Maka H0 gagal menolak. Simpulannya, tidak ada perbedaan signifikan antara kepuasan ojek online dan ojek pangkalan. Sekian adalah penjelasan dari kami dari penghitungan statistika uji non-parametrik Mann-Whitney. Semoga dapat dipahami ya. Dan bagi kalian yang masih bingung, boleh untuk isi kolom komentarnya dan kita akan berdiskusi lebih lanjut lagi. Sampai jumpa di kemudian hari. Bye-bye.